Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di wawancara khusus Karni Ilyas. Malam ini saya mendapat tamu istimewa, salah seorang dari 3 calon presiden kita pada 2014 yang akan datang, yaitu Anies Baswedan. Sebenarnya saya punya planning untuk mewawancarai 3-tiganya secara bergiliran. Tapi masalahnya Pak Prabowo atau Mas Prabowo itu sampai hari ini kita masih tunda dan tertunda terus. Jadi saya udah ketemu dia di Kertanegara dan dia bersedia. Tapi cari waktunya ternyata beliau susah juga. Sehingga sampai hari ini belum dapat. Kalau Mas Ganjar Pranowo, calon kita yang lain, itu memang belum ada jawaban yang positif. Karena itu saya mendahulukan Mas Anies. Mas Anies, selamat malam. Selamat malam, Bang Karni. Terima kasih undangannya. Jadi malam ini saya tidak akan menggali lagi soal JIS lebih dalam. Oke. Atau Formula E. Oke. Karena semuanya udah mengatakan, ya udah tergantung FIFA. Dari Ketua PSSI Erick Thohir pun mengatakan tergantung FIFA, dan itu dari Mas Anies sudah milik bangsa ini, bukan miliknya Anies Baswedan. Begitu juga Formula E, saya pikir ya udahlah, saya anggap udah selesai lah. Dan kita menghadapi ke depan itu pemilihan presiden. Justru itu saya mau bertanya ke Mas Anies. Pemilihan presiden ini memang 3 calon belum punya siapa wakil presiden. Tapi dari deklarasi Mas Anies itu paling duluan. Jadi cari wakilnya udah hampir setahun nih. Belum kalau setahun. Ya. Tahun lalu Paling duluan lah. jadi harus punya wakil paling awal gitu ya. Paling awal juga dong. Ya. Susah banget jari dari 270 juta warga ya. Iya. Dan 3 partai koalisi katanya udah bentuk panitia berapa? 9 berapa? Untuk menentukan siapa wakil. Dan rapatnya intens. Tapi nggak putus-putus. Ini kendalanya apa? Iya. Makasih, Bang Karni, terima kasih undangannya. Sama-sama. Pokoknya kalau saya bilang Bang Karni undang, insya Allah kami dah hadir. Terima kasih. Apalagi Bang Karni ini selalu beri kesempatan untuk dialog yang tuntas, pembicaraan yang lepas tanpa batas. Jadi terima kasih. Kemudian ngobrol soal wakil, pasangan. Jadi saya rasa begini Bang Karni. Jadi pembahasan itu memang ada, Bang Karni. Dan kita semua memang tentu mendiskusikan ini dengan serius. Dan seperti saya sampaikan, kita bekerja menggunakan ada beberapa parameter untuk penentuan. Nah, di sisi lain kita juga melihat tentang rentang waktu. Bukan hanya soal deklarasinya kapan. Ketika pertama kali dicalonkan, kalau pada waktu itu Nasdem di bulan Oktober, kemudian bulan Maret Demokrat, PKS, dan lain-lain. Nah, tapi juga di sisi lain kita masih ada waktu sampai pendaftaran di bulan Oktober yang akan datang. Jadi secara umum kita ingin agar apa yang menjadi koalisi kita, kemudian pasangan yang diusung itu bisa punya efek elektoral yang cukup baik. Iya. Dan itu ada momentumnya, ada timingnya. Jadi bukan sekedar tentang siapanya saja, tapi juga timingnya. Nah, kami merasa waktunya mungkin bukan hari ini nih, gitu. Bukan besok. Ya, kira-kira begitu, Bang. Ya, soal timing aja. Ya, tapi kan misalnya dulu orang
optimis ya, AAE akan segera disetujui. Ternyata kan sampai hari ini AAE nggak juga putus, minimal rapatnya nggak belum putusin AAE. Nah, kemudian sekarang muncul lagi wacana ya, mau Kopipa, tapi konon Kopipa takut, konon. Saya belum konfirmasi apa ya takut atau bagaimana. Kemudian yang ketiga Yeni Wahid, katanya kata pengurus Nasdem loh, Yeni sih positif nyambutnya. Tapi tiba-tiba Mas Anies ke Pangandaran, bertamasa-tamasa di Pangandaran dengan Ibu Susi Pujiastuti. Ini apa? Masih dalam rangka talent scouting apa? Iya, gini ya, kemarin ke tempat Bu Susi, satu teman lama, kita kan berteman sama-sama sama Bu Susi, iya kan Bang Karni? Kita berteman lama dan sebenarnya sudah beberapa waktu kepengen ke sana. Kemudian rencananya mau berangkat, terus terpotong ada rencana haji, jadi udah pergi haji dulu baru pulangnya ke sana. Jadi saya lihatnya begini Bang, ini kan bukan seperti penentuan kepala dinas atau penentuan pos kabinet yang ketika sudah ditetapkan langsung kemudian menjalankan tugas. Ini adalah rangkaian pemilu. Ada momentum, ada pergerakan di massa, ada pergerakan di publik, sehingga secara waktu, timing itu harus dipertimbangkan semuanya. Jadi kalau misalnya diumumkan, kemudian tapi pada sesudah itu belum ada aktivitas apapun, belum ada rangkaian apapun, ya nanti malah menjadi anti klimaks gitu. Jadi harus ada rangkaiannya. Jadi sebenarnya lebih pada itu, Bang. Jadi lebih pada itu. Kalau tentang opsi-opsi dan lain-lain, saya rasa simple kok kalau prosesnya itu. Karena ya kita kan berbicara tentang yang bisa kita kerjakan ya Bang ya, opsi-opsi yang tersedia. Apa saja itu lebih simple. Tapi ketika sampai kepada diumumkan, setelah diumumkan ya harus kemudian langsung siap A, B, C, D, F, G. Nah itu rangkaian itu yang harus dijadikan sebagai satu kesatuan. Tapi ada target nggak kapan ini akan bisa diumumkan? Tidak ada target waktu khusus. Secara umum ya prinsipnya kan tentu pasti bilangnya lebih awal lebih baik, supaya bisa ada kesempatan untuk berkampanye lebih luas, menjangkau lebih banyak gitu ya. Tapi sisi lain juga kita lihat konstelasi yang ada. Sehubungan dengan calon wapres dari yang dilamar atau yang melamar, ini juga jadi sorotan publik. Karena ada yang mengira kemarin ini Ketua Umum Golkar Airlangga akan merapat ke Mas Anies dengan kemungkinan beliau bisa jadi kandidat, salah satu kandidat untuk wapres. Tapi akibatnya Golkar yang gonjang-ganjing. Jadi tiba-tiba ada isu mau munaslup, ada pernyataan dari dari eksponen Golkar, bahkan yang elitnya mengatakan siap untuk menggantikan ketua umum, dan bersama juga dengan dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk kasus hukum, hal yang berbeda lagi. Lah kemudian kemarin tiba-tiba Ketua Umum Golkar Airlangga ketemu dengan Ibu Puan, walaupun dia berkunjung Ibu Puan. Ini Mas Anies melihatnya bagaimana ini? Ditambah lagi dengan Joni Plate kan diperiksa setelah Nasdem mengumumkan Mas Anies calon presiden. Ada hubungannya nggak ini? Ya, kalau begini, yang terkait dengan dinamika internal partai, sebaiknya saya tidak ikut berkomentar, Bang. Karena itu adalah
sesuatu yang di luar wilayah kami patut untuk berkomentar. Kemudian yang terkait dengan proses hukum, politik, dalam perjalanannya Bang, saya melihat demokrasi itu akan menjadi makin kuat apabila rule of law itu juga berjalan dengan baik. Penegakan hukum berjalan dengan baik, penghormatan kepada aturan, regulasi itu berjalan dengan baik. Nah, kami melihat itu harus dikerjakan dengan atau tanpa ada urusan politik di dalamnya. Jadi, kalau memang di Indonesia kita masih melihat ada persoalan-persoalan hukum, ya itu harus diselesaikan. Kalau ada pelanggaran, ya harus ditindak. Kalau ada SOP yang salah, ya dikoreksi. Tapi jangan itu dibiarkan yang kemudian menjadi alat politik di kemudian hari. Karena tujuan utama dari menegakkan hukum adalah menghadirkan rasa keadilan, bukan menegakkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Nah, jadi saya melihat Bang, persoalan penegakan hukum, persoalan rule of law itu harus jadi perhatian kita. Nah, sekarang kita sering menyaksikan fenomena itu, lalu awam bisa mengambil kesimpulan, oh bila langkah yang dilakukan itu tidak dikehendaki, maka terjadilah konsekuensi hukum. Bila langkah yang dikerjakan sesuai yang dikehendaki, tidak terjadi konsekuensi hukum. Padahal sesungguhnya persoalan hukum ini kan, ya Bang Karni orang yang berkecimpung di bidang ini Bang. Dari zaman dulu, bidangnya hukum terus nih Bang Karni. Jadi kami melihat, ya objektif memang ada kebutuhan untuk kita menghadirkan rule of law, kepastian hukum, tata kelola yang benar dengan atau tanpa ada urusan politik. Benar, tapi apakah yang terjadi kebalikannya? Nanti kita akan lihat sesudah bulan-bulan bahkan mungkin tahun ya Bang ya, atas apa yang sedang kita lewati hari ini. Karena pada saat ini antara fakta, kemudian rumor itu masih berkelindan. Iya, berkelindan. Jadi kita tahu ini fakta atau ini rumor ya. Ini fakta itu perlu waktu. Jadi kira-kira menunggu debunya agak turun sedikit. Nanti ada debunya turun baru kelihatan pemandangan yang sesungguhnya. Baik, Mas. Tapi dari survei ya Mas Anies kan yang pertama mendeklarasikan mau jadi calon presiden atau partainya lah, partai Nasdem. Lah dari survei ternyata Mas Anies itu berbagai survei itu nomor 3 doang, nggak naik kelas itu dari nomor 3. Hanya kalau ada polling Twitter, itu paling atas, malah tinggi sekali. Bahkan angkanya itu kadang-kadang ini benar enggak, ini 90% pilih Mas Anies misalnya. Dan ALC sendiri 3 kali bikin 4 malah. 3 kali Mas Anies 5 kali 4 kali menang. Iya, kayak gitu. Terakhir aja kalah tuh. Itu agak ajaib kalahnya. Ini Mas Anies masih optimis nggak? Atau Mas Anies nggak percaya itu hasil survei? Ya, begini. Terkait sama survei-survei, kami optimis dan kami juga cukup senang dengan apa yang kita lihat sekarang, Bang. Karena angka yang sesungguhnya yang kita butuhkan itu di bulan Februari besok, bukan sekarang. Iya, tentu. Ya, bukan sekarang, besok. Dan menjaga
angka itu tinggi terus Bang, itu tidak mudah sama sekali. Kenapa kami merasa bersyukur? Dengan sumber daya yang kita miliki amat sedikit. Amat sedikit. Dengan apa yang kita kerjakan secara logistik sangat sedikit. Dan mengandalkan basis kerelawanan yang luar biasa kuat. Relawan ini di mana-mana. Mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, antusias, dan self-funding. Dengan itu saja kita mendapatkan selisih 2 margin of error. Jadi kalau kita lihat Bang, yang sering umumnya ya, tiap survei beda-beda, tapi kita lihat nomor 1 dan nomor 2 selisihnya 1 margin of error. Jadi kalau margin of error 2,5, berarti antar itu. Kemudian dengan yang nomor 3 itu maksimal 2 margin of error. Artinya tidak ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Padahal kami belum menggunakan sumber daya yang banyak. Ini baru bekal awal nih Bang. Jadi karena itu kami merasa ya kita bangun aja infrastrukturnya dulu. Nanti ketika kita mulai mendapatkan masa untuk berkampanye, disitulah kita akan kerjakan lebih intensif. Menjaga electability tinggi itu tidak mudah. Membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Karena itulah bagi kami sekarang fasenya pastikan bahwa gagasan mengenai keadilan itu kita wujudkan dalam semua aspek. Jaringan relawan dibangun secara luas. Kerja bersama antar partai koalisi, koordinasinya sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan. Jadi itu semua dilakukan, infrastruktur itu dikerjakan, baru nanti kemudian kerja besarnya. Berbeda Bang kalau kita ngebut di survei. Survei itu mempengaruhi opini publik hari ini. Tetapi dia tidak membentuk kenyataan di bulan Februari besok. Tapi kampanye yang sesungguhnya yang nanti dilakukan mulai Oktober sampai dengan Februari itu yang nanti akan berdampak. Jadi kami setiap kali ini seperti ada undangan dari Bang Karni begini, kami datang. Terima kasih karena ini kesempatan untuk kami menjelaskan. Sekaligus kami menawarkan ini loh gagasan keadilan yang ingin kita bawa. Tapi kami tidak terlalu menghabiskan waktu untuk membentuk opini di posisi nomor berapa di dalam survei. Dan dalam kenyataannya Bang, ketika sudah jalan, ke perjalanan nih, itu juga nggak diingat-ingat lagi kok Bang. Survei bulan Maret kemarin, survei bulan Mei kemarin gitu. Malah udah gak ingat. Udah ingat. Kita semua akan fokusnya ke depan. Kami fokus di situ aja. Tapi kita pakai judul malam ini Anies Baswedan antara ujatan dan sanjungan. Judulnya gitu ya? Apa komennya Mas Anies? Ya, kalau saya selalu dari awal Bang, ini saya mengatakan ini mungkin udah 10 tahun yang lalu. Prinsip yang harus dipegang itu apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Kerjakan yang menurut kita adalah benar, memberikan manfaat bagi orang banyak. Adapun hari ini bisa dipuji, bisa ditentang, bisa dikritik, tapi bila manfaat itu dirasakan, ya publik juga nanti akan menilai. Nah, saya melihat Bang, di era sekarang ini dengan adanya sosial media yang sangat dominan, di situ ada kebebasan untuk berekspresi. Ke depan Bang, kebebasan berekspresi ini harus dijaga. Jadi ketika tadi ada istilahnya dihujat dan disanjung, ya itu bagian dari kenyataan berada di wilayah politik. Itu kenyataan begitu, dari dulu juga begitu. Dan tokoh-tokoh bangsa kita juga mengalami begitu semua Bang. Dipuji, juga dicaci, juga ditentang. Justru kita harus bisa fokus pada hal baik apa yang akan dikerjakan, hal benar apa yang kerjakan. Itu yang menjadi fokus saya, dan itu yang jadi kalau bisa dibilang penjaga gitu dalam menghadapi perbenturan opini
yang sering muncul di masyarakat. Ya, dan itu juga kenyataan dalam hidup. Makanya banyak orang tua bilang, sebanyak yang sayang kamu, sebanyak itu pula yang akan benci kamu. Itu kata-kata orang tua, Mas Adis. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Ini aja kita udah habis berapa tahun belum selesai nih Pak. Jadi presiden yang datang saya biar tahu kandidat presiden yang akan datang tuh kan saya kenal dua-dua. Saya bilang, kalian gini aja nggak usah pikir-pikir yang pintar-pintar yang lain-lain, ini aja yang bikin. Saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria Pak, supaya predictable, yaitu tak bermasalah dan berani gitu. Berani, tak bermasalah. Karena kalau ada masalah, mudah sekali kesandung sekarang ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mas Adis, Ya, siap. agak menarik kemarin itu acara deklarasi juga dari Nasdem, semacam apel siaga lah gitu. Oh ya, ya. Di situ Mas Adis yang baru balik dari Mekah, ketika dikasih kesempatan orang mau dengar orasi, yang keluar doa. Itu hampir 3/4 itu isinya doa. Ini tuh yang tersirat apa ini kalau publik harus baca? Iya. Apel siaga Partai Nasdem kemarin itu luar biasa, Bang. Karena hadir lebih dari 200.000 orang yang berada di sana. Dan banyak sekali datang itu dengan inisiatif sendiri, dengan usaha sendiri yang organik gitu. Jadi bergerak semuanya dari mana-mana. Bukan digerakkan. Ya, jadi ditentukan waktunya, tapi setelah ditentukan waktunya semua datang berbondong-bondong, bahkan sebagian harus ditahan karena tidak cukup nantinya. Dan itu menggambarkan antusiasme yang luar biasa. Itu adalah satu aspek yang penting itu. Kemudian yang kedua, di dalam rangkaian sejak Oktober sampai sekarang, saya berkali-kali juga menyampaikan tentang ide gagasan. Berkali-kali dalam berbagai macam forum. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak kepada semua dalam kesempatan bersiaga ini. Kan namanya juga apel siaga. Ya. Gagasan sudah disampaikan berkali-kali. Semua orang datang ke situ sebagai sebuah ikhtiar, maka ikhtiar lahiriahnya itu kita sudah kerjakan sebenarnya. Ya. Dan sekarang kita berkumpul, kita masyarakat yang religius, masyarakat yang memulai apapun itu dengan doa. Bahkan sebelum acara ini dimulai, kru juga selalu berdoa sebelum dimulai. Yeah. Mau berangkat pun kita berangkat pergi berdoa. Mau memulai acara, memulai kegiatan apapun kita mulai dengan doa. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di balik semua usaha lahiriah yang kita kerjakan ada kekuatan yang maha kuasa. Kekuatan yang maha kuasa dari Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti membukakan kepada kita jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan baru yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Dan kita memohon itu kepada
Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Jadi dalam kesempatan itu saya menggunakan ini untuk mengajak kepada semua, mari aminkan. Dan doa di dalam sebuah perhelatan sebesar ini, Bang, mungkin bagi kita di Indonesia seringkali dikirimkan petugas pembaca doa. Iya. Okay? Padahal pemimpin itu juga sebenarnya dia juga memimpin di dalam berdoa. Iya, iya. Bahkan dikatakan bahwa doa pemimpin yang adil itu insya Allah makbul. Jadi kita mengembalikan itu, bahwa memimpin itu juga termasuk memimpin di dalam berdoa. Nah, ini mungkin terasa baru walaupun sesungguhnya tidak baru. Dari dulu juga begitu. Dan di banyak negara juga ke pertemuan-pertemuan rakyat, pertemuan warga itu dengan narasi yang seperti doa. Mungkin Bang Karni ingat sebuah pidato yang sangat terkenal di Amerika Serikat oleh Martin Luther King. Iya. Dia seorang pendeta itu. Iya, betul. Martin Luther King. Dan pidatonya dikenal I Have a Dream. Itu isinya doa, Bang, di situ. Itu isinya pidatonya doa. Cuman kita kan tidak membaca lengkap ya. Iya, Kita hanya ambil kutipan-kutipan singkatnya. Nah, itu doa. Jadi kemarin saya mengajak kepada kita semua, mari berdoa, dan materinya, Bang, itu memang dipikirkan, Bang. Jadi bukan dadakan, oh langsung doa, tidak. Hal-hal yang diungkapkan adalah hal-hal yang menjadi sesuatu yang kita rasakan sebagai beban yang perlu diringankan. Biaya hidup yang perlu diringankan. Tekanan hutang. Kalau kita bicara hutang di ruangan seperti ini kan bicara hutang negara. Nah kalau di rumah tangga, hutang rumah. Dari mulai hutang dengan rentenir sampai hutang dengan pinjol. Itu kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi kemarin saya mengajak kepada kita semua untuk melihat satu persatu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini adalah hal-hal yang kita ingin selesaikan sama-sama. Ini hal-hal yang menjadi perhatian kita. Ini jelas akan menjadi agenda bila amanat itu diberikan. Tapi kita juga menyiapkan pesan bahwa ini adalah sesuatu yang di dalam mengusahakannya kita selalu memohon pertolongan dari Allah. Nah, inilah yang kita bawa sama-sama, dan saya rasa bukan hal yang bukan hal yang aneh bila itu dikerjakan, hanya memang baru. Bayangkan 200.000 orang mengaminkan bersamaan, lalu jutaan yang berada di rumah-rumah ikut mengaminkan. Maka ini mengirimkan gelombang baru pada republik ini, bahwa kita semua, agamanya apapun, kita menyadari bahwa di balik ikhtiar kita, di situ ada kekuasaan yang maha kuasa, agama apapun. Dan itulah yang kemarin saya ingin mengingatkan kepada saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, maka kita tersadarkan juga bahwa kombinasi itu harus dikerjakan. Tentang agenda itu sudah berkali-kali disampaikan, Bang. Dan forum akan ada banyak lagi tuh, Bang, untuk menyampaikan tentang agenda. Tapi kesempatan untuk berdoa secara kolosal, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya, satu yang baru dan berbeda dengan yang biasa terjadi lah. Tapi bagaimana dengan orang yang tetap aja menganggap masa di situ lebih ke politik identitas, apalagi dengan mendahulukan doa dibanding orasi itu? Saya rasa agama apapun juga mulai dengan doa ya, Bang. Ya. Dan itu kaitannya kita sebagai makhluk. Bahkan ketika republik ini menyatakan merdeka, kita memulai dengan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Jadi ini adalah ungkapan justru bagaimana kita menempatkan nilai, menempatkan sesuatu yang sifatnya sakral itu dengan posisi yang baik gitu. Adapun terkait dengan yang dibicarakan, Bang, yang didoakan itu semua umat, Bang, yang terlibat dengan biaya hidup tinggi semuanya, yang
terkena dengan urusan pinjol, semua. Pekerja migran yang kita doakan, itu semua. Anak perempuan yang mengalami ujian yang luar biasa besar, itu semua. Jadi sesungguhnya ini malah mengajak pada semuanya. Dan sudah dibuktikan Bang di Jakarta. Ketika saya bertugas di kota ini, saya bertugas sebagai gubernur, saya menyiapkan langkah-langkah yang secara serius menjangkau semua, memberikan kesetaraan pada semua, memberikan perasaan nyaman kepada semua, dan tidak menjadi gubernur yang menciptakan konflik antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang memancing friksi antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang membuat suasana tegang. Justru harus menjadi gubernur yang membuat suasana tenang, teduh, menjangkau semuanya. Dan alhamdulillah Jakarta mendapatkan yang namanya Harmony Award, penghargaan harmoni, karena di Jakarta di masa kami bertugas justru menghasilkan suasana keteduhan antar umat beragama. Jadi kampanye negatif dan usaha untuk melabeli itu tidak kami jawab, Bang, dengan kata-kata, tapi kami jawab dengan kenyataan. Bukan dengan pernyataan, kenyataan. Nah, bukti. Bahkan, nah, sehingga ketika kami hari ini juga bersama-sama, yuk kita berdoa bersama, maka semua juga diajak berdoa untuk menyelesaikan masalah semuanya, gitu. Iya, menarik sekali. Tapi kalau kita kembali ke tagline-nya Mas Adis, perubahan untuk persatuan, ini apa yang Mas Adis maksud? Atau katakanlah Nasdem juga punya koalisinya lah, Ya. punya tagline itu. Ya. Kalau Mas Adis sendiri melihatnya apa yang akan dituju? Ya. Jadi kami melihat persatuan ini menjadi tujuan yang harus kita raih bersama. Kita bersatu karena kita merasakan adanya kemajuan. Kemudian kita bersatu karena kemajuan itu dinikmati oleh semua. Karena itulah kita bersatu. Jadi saya berkali-kali menggarisbawahi, sulit menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Bisa nggak kita bersatu dalam ketimpangan? Iya. Bersatu dalam ketidaksetaraan, bersatu dalam ketidakadilan? Tidak. Bersatu itu dalam kesetaraan, bersatu itu dalam keadilan. Karena itulah untuk mencapai itu, untuk kita bisa bersatu dengan baik, maka kita harus merasakan keadilan. Jadi perubahan yang didorong adalah bagaimana menempatkan keadilan sebagai salah satu faktor terpenting di dalam kebijakan-kebijakan kita. Jadi kita ingin, misalnya Bang, rumah tangga kita hari ini itu punya tantangan nih, biaya hidup yang tinggi. Kemudian masalah kesehatan, masalah lapangan pekerjaan. Contoh nih Bang, kesehatan saja Bang misalnya. Kita ingin peserta BPJS ataupun yang ke rumah sakit bukan menggunakan BPJS itu mendapatkan kesetaraan perlakuan. Kita akan merasa, saya sebagai warga negara dapat perlakuan yang setara, yang sama. Ini harus dibereskan, Bang. Yang kedua soal biaya hidup tadi. Biaya hidup bagi mereka yang secara sosial ekonomi sudah cukup mampu, ya biaya hidup meningkat, ya tidak terlalu terasa. Sekarang Bang kalau ditanya, yang kelas menengah di Jakarta, kota-kota besar, perubahan harga beras, perubahan harga telur, perubahan harga ayam, harga daging, buat mereka tidak menjadi percakapan sehari-hari Bang. Karena mereka memang mau naik turun harganya, telurnya tetap datang, nasinya tetap ada. Tapi bagi sebagian besar yang lain, perubahan harga itu berdampak sekali. Iya, betul. Jadi kami menginginkan agar perasaan persatuan ini hadir karena ada keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang kita kerjakan. Itu kira-kira. Jadi lebih ke nilai dong.
Kan orang mengira masa di situ mengadakan perubahan, misalnya rencana IKN akan dihentikan, kereta api cepat nggak perlu dilanjutkan, lebih kepada pembangunan infrastruktur, lebih ke hal-hal yang konkret selama ini. Ya, Bang, yang dikerjakan oleh pemerintah itu selalu berkelanjutan, Bang. Misalnya jalan tol, mulainya kapan jalan tol itu? Zaman Pak Harto. Pak Harto. Berkelanjutan, bukan? Iya. Pembangunan airport juga begitu. Jadi pembangunan itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya itu selalu berkelanjutan. Nah, setiap fase selalu ada tambahannya apa? Perubahannya apa di dalam proses yang berkelanjutan ini? Nah, kami melihat perubahannya itu pada aspek keadilan. Jadi, program-program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak pasti diteruskan. Sebagai contoh, Bang. Kita sekarang sebagian rakyat kita yang belum merasakan manfaat kesejahteraan dapat bantuan sosial. Oke. Bantuan langsung tunai yang bervariasi. Ada PKH, ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu tani, ada kartu nelayan, ada banyak sekali itu. Program-program yang sifatnya bantuan kepada rakyat kecil yang saat ini mereka dalam posisi sulit, terus. Ya, karena mereka mau posisi sulit. Justru kita bicara keadilan, masa mereka mau dilewatkan? Mereka akan tetap terlindungi. Dan mereka akan tetap dijaga. Bagaimana dengan program pembangunan infrastruktur? Program infrastruktur jalan. Hanya kita harus memasukkan faktor keadilan dalam infrastruktur. Orang berpikir bagaimana infrastruktur kok ada unsur keadilannya? Bagaimana itu? Apa hubungannya gitu? Ini saya pernah merasakan, Bang, ketika saya mimpin di Jakarta. Saya katakan bahwa kata keadilan harus dilaksanakan di semua sektor. Yang mengurus taman harus menghasilkan taman yang memberikan rasa keadilan. Yang mengurus kesehatan, kebijakan kesehatan keadilan. Yang mengurus jalan juga begitu. Nah, kadang-kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh, Bang. Soal tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai itu dimasukkan, Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai. Teknisnya harus dibuat. Bagaimana aturannya sehingga, misalnya, kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya. Panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua, Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun. Kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh. Rest area. Milik siapa, Bang, rest area itu? Coba milik siapa, Bang? Itu rest area itu, Bang, luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung, Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua, Bang.
Dan yang punya warung di kampung-kampung itu Apa mati. susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu. Sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan, yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka tahu di mana letaknya jalan rest area. Di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu, Bang. Rakyat di sana menonton saja, dan yang pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal, sayang sekali ya, dulu tanahnya saya jual, saya nggak tahu itu bakal jadi rest area. Karena kita tidak memasukkan unsur keadilan, Bang, di dalam menyusun kebijakan. Kalau ini dimasukkan, apa yang terjadi? Perintah kepada yang membangun jalan tol, oke, semua rest area, maka itu dibuat sehingga menjadi milik lokal. Faedahnya dirasakan oleh orang lokal. Kemudian produksi-produksi lokal silakan masuk di situ. Manajemennya barangkali memang harus dari Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang ngelola rest areanya. Oke? Tetapi manfaatnya, keuntungannya, kepemilikannya jangan lepas semua dari mereka yang tinggal di kampung-kampung itu. Nah, ini Bang yang kami maksud. Ini akan membuat kita merasa punya perasaan persatuan. Saya punya kesempatan yang sama dengan pembangunan jalan tol ini. Jadi bukan jalan tolnya yang dihentikan. Jalan tolnya terus. Sebagaimana dimulai ketika Pak Harto dulu memulai jalan tol dengan Jagorawi. Berkelanjutan. Dan di setiap fase ada penambahannya. Nah, kami melihat ke depan penambahannya itu dengan memasukkan unsur pemerataannya, unsur keadilannya. Tidak menghambat. Bahkan barangkali Bang, barangkali yang melindungi jalan tol itu, yang merawat jalan tol itu adalah kita semua. Karena semua yang berada di tepi itu juga merasa ini bagaimanapun juga saya ikut memiliki tempat ini. Dan dapat keuntungan lah. Dan dapat keuntungan. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan membuat menjadi terang. Saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria Pak, supaya predictable, yaitu tak bermasalah. Dan berani gitu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita udah masuk ke soal perubahan. Selama ini orang khawatir kalau yang dimaksud Mas Adis itu perubahan itu menghentikan misalnya rencana IKN, menyetop kereta api cepat yang dari Jakarta ke Bandung. Kalau udah sampai Jakarta Bandung, ya udah sampai Jakarta Bandung, tidak lanjut lagi ke Surabaya. Ternyata Mas Adis lebih kepada nilai-nilai yang mau diubah itu, sehingga semula orang mau mengatakan apa aja yang mau dirubah. Masa semua mau dirubah, orang udah bangun bagus-bagus. Itu loh tanggapan minimal inti dari Pak LBP. Apa yang mau dirubah? Ya, dan kalau bicara itu Bang, saya malah mau gunakan Jakarta sebagai contoh Bang. Bicara besok itu kan soal akan ya, akan ini, begitu kan? Yeah. Yang mengatakan perlu bawa bukti, yang mau menentang juga nggak perlu bawa bukti, mau sama-sama besok, sama-sama belum ada. Betul nggak Bang? Kemarin aja lah, di Jakarta ini, ada berderet gubernur Bang. Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarod, lalu saya. Ya. Kita ambil dari Pak Jokowi saja dah. Apa yang beliau kerjakan di sini, yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan tuh.
orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi? Kampung-kampung itu, Pak, di era Pak Jokowi terfasilitasi, terlindungi, sesudahnya malah mereka menghadapi kekhawatiran yang terus-menerus. Kemudian ketika kami bertugas, kami beresin lagi tuh kampung-kampung itu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan, selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tidak mungkin. Dan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan malah muncul masalah nanti, Bang. Malah muncul masalah. Justru itu harus diteruskan. Jadi saya melihat ke depan itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan. Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak. Lalu ada satu aspek juga, Pak, mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki. Tata kelola, perencanaan dimatangkan, feasibility studies dituntaskan, sehingga program pemerintah itu ketika dilaksanakan dia memiliki dasar yang kuat agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini, baik uang rakyat yang langsung dipakai atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya, karena kita belum ada dananya maka kita pinjam dulu, nanti pakai uang rakyat juga itu dialokasikan secara baik, benar, karena ada studi kelayakan yang benar. Jadi kami melihat ke depan itu perlu kita pastikan bahwa studi kelayakan itu memang tuntas menjadi dasar sehingga program itu akan dengan sendirinya berjalan jangka panjang. Gitu Bang Kari. Ya, artinya tidak hanya sekedar perubahan tapi juga berkelanjutan. Iya, kompromi dua-dua. Betul Bang. Jadi gini, kita ini seringkali kalau dengar itu punya kesimpulan sendiri-sendiri, Bang. Iya. Minimal 4, Bang. Dari yang ada sekarang apa yang ditingkatkan? Dari yang ada sekarang apa yang dikoreksi? Dari yang ada sekarang apa yang tidak diteruskan? Dari yang ada sekarang apa yang harus ditambahkan? 4, Bang. Tapi kadang-kadang kita hanya bicaranya 1 aja. Apa yang tidak diteruskan? Padahal ada yang ditingkatkan, ada yang dikoreksi, dan itu adalah bagian dari hidup kita. Tidak mungkin dalam hidup kita itu hanya ditingkatkan saja, hanya dikoreksi saja. Tidak, selalu 4 ini. Apa yang kita tingkatkan hari ini, apa yang kita koreksi, apa yang jangan dilakukan lagi, apa yang harus kita kerjakan. Dan sebagai bangsa harus begitu. Jadi kalau kita hanya 1, hanya meneruskan saja, hanya tingkatkan saja, sebentar, kan juga ada hal-hal yang harus kita perbaiki, bukan? Dan kita jangan juga hanya menghentikan saja. Loh, bukankah ada hal-hal baru yang harus kita kerjakan? Jadi kami melihat, Bang, kenapa narasinya adalah untuk persatuan? Karena kita ingin pembangunan yang kita kerjakan membuat kita bersatu, membuat kita merasakan kebersamaan, majunya sama-sama, mendapatkan kesejahteraannya juga sama-sama. Ketika lihat angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, maka rumah tangga juga bilang, iya saya juga merasakan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi angka kita tinggi, tapi keluarga bilang, loh kok kami di rumah nggak bisa merasakan itu ya? Jadi itulah yang kami maksud dengan kenapa persatuan itu menjadi penting. Supaya apa yang kita kerjakan itu dirasakan oleh semuanya. Baik, sekarang kita kan bicara tadi itu lebih banyak apa aja ya, fokus kita itu ke perkotaan deh. Untuk desa, apa konsepnya Mas Adis? Ya, begini, penduduk di desa hari ini kalah dengan penduduk kota. Jauh. Di kota 57%,
di desa 43%. Tahun 60 Bang, 85% penduduk kita itu di desa. Remabur. Ya, tahun 60. Iya. 85%. Sekarang sudah tinggal 43%. Jadi sudah hilang separuh. Nah, desa kita itu harus bisa menjadi satu pusat kegiatan perawatan pengembangan kebudayaan. Itu desa kita. Yang kedua, dia menjadi tempat untuk lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan kondisi alam kita yang baik. Yang ketiga, dia bisa menjadi lumbung pangan nasional, bahkan kalau mau ditargetkan regional. Lalu yang keempat, dia tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Jadi desa itu tidak ditempatkan sekedar tempat kegiatan perekonomian saja. Desa itu lebih luas daripada itu. Nah, sekarang peran penting kepala desa harus didukung. Di mana-mana Bang, yang namanya sebuah unit itu sangat menggantungkan kepada ketuanya Bang, kepalanya. Sama perusahaan juga CEO-nya itu menentukan perusahaan itu seperti apa. Kabupaten ya bupatinya, desa kepala desanya. Maka kepala desa ini harus diberikan keleluasaan untuk dia mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan di desanya. Termasuk mengelola aparatur desanya. Nah, kita di pemerintah, terutama yang di Jakarta, tidak bisa lagi membuat kebijakan untuk desa yang sama di semua desa di seluruh Indonesia. Karena tiap desa tantangannya beda, potensinya beda. Ya. Siapa yang tahu? Ya kepala desa. Ya. Dan Bang, menjadi kepala desa itu luar biasa berat tanggung jawabnya. Dia jam 2 pagi bisa dibangunkan oleh warga, dimintai tolong untuk ada istrinya ada ibu yang mau melahirkan, dia akan ke kepala desa. Ada anak yang mau masuk sekolah belum ada uang, dia datang ke kepala desa. Ada urusan apapun datang ke kepala desa. Dan kepala desa ini kalau dia memimpin ya kelihatan betul dekat Bang. Nggak bisa pakai citra lagi, ya memang citranya faktanya gitu. Rakyatnya berada di situ. Saya melihat peran kepala desa itu kunci untuk memajukan desa. Lalu berikan kewenangan yang cukup, dana desa yang diberikan kepada desa ini, mereka menunjukkan kebutuhan peningkatan. Kita harus tingkatkan dana desa itu. Dan keleluasaan pengeluarannya. Selama ini seringkali pengeluarannya sudah diatur semua dari Jakarta. Sehingga yang disebut sebagai pengeluaran-pengeluaran wajib untuk sebuah desa, itu diatur semua oleh kita. Lalu mereka tinggal menjalankan aja. Dan kalau mereka meleset, ada satu hal yang selalu mengkhawatirkan bagi mereka, kriminalisasi. Salah sedikit, kriminalisasi. Nggak nurut sedikit, kriminalisasi. Ini udah harus dilindungi Bang, mereka dari situ. Jadi saya melihat Bang, pembangunan di desa ini adalah pembangunan yang menghormati otonomi desa, berikan keleluasan kepada kepala desa, lalu ada mekanisme pengawasan yang benar, mekanisme pengawasan yang baik. Nah, itu satu ya, tentang kepala desanya. Yang kedua, apa yang dihasilkan desanya? Kepala desa ini bisa ikut, harus diberikan kewenangan di dalam mengatur mengenai kebutuhan, misalnya desa produksi pangan, maka soal pupuk. Kemudian terkait dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, kepala desa dan perangkatnya itu perlu diberikan keleluasaan untuk bisa ikut membantu itu semua. Hari ini kepala desa tidak bisa melakukan itu semua. Dan ini yang harus diberikan. Jadi saya melihat bila kepala desa bisa mengelola sumber daya dengan baik, itu akan membuat desa berubah. Lalu khusus terkait dengan desa ini, itu bagaimana badan usaha milik desa, BUMDes atau KUD, itu dihidupkan dalam arti yang sesungguhnya. Supaya produk para petani, peternak, atau yang bekerja di perkebunan, hasilnya bisa diambil oleh BUMDes atau diambil oleh KUD, lalu oleh mereka diambil ke perkotaan. Ini harus tumbuh Bang.
Tapi kalau ini tidak ada, maka hidup di situ berbagai macam tengkulak. Mereka lah yang akan datang ke petani, mereka datang ke peternak, mereka datang ke yang berkebun, mereka yang mengambil produknya. Kenapa? Karena badan usaha milik desa atau KUD tidak menjadi tempat yang menyerap dan tempat yang menyalurkan. Jadi itu. Lalu yang tidak kalah penting nih Bang, desa adalah kota. Bagaimanapun juga, kota adalah penggerak perekonomian. Kota-kota di Indonesia bisa menjadi mesin yang menggerakkan perekonomian ke desa-desa, Bang. Nah, hari ini ketersambungan antara kota dan desa ini belum terjadi dengan baik. Kami pernah melakukannya, Bang, di Jakarta. Sebagai contoh nih, Bang. Kami di Jakarta ini kan 99% pangan dari luar Jakarta, bukan? Iyalah. Kita nggak ada sawah di sini. Iya. Apapun lah yang kita ada di meja itu semuanya dari desa. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta? Kita langsung membangun kerjasama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani. Membuat kontrak dengan mereka. Memberi produk mereka selama 5 tahun misalnya. Itu kita akan lakukan. Ada dengan Cilacap, Sragen, dengan Sumatera Barat, dengan Sulawesi Selatan, banyak tempat itu. Dengan cara seperti itu, kota menyerap produk mereka lewat badan usahanya atau lewat koperasinya. Dan mereka pun punya pasar. Nah, ini bisa kita lakukan di kota-kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya Jakarta. Dan itu artinya badan-badan usaha, baik milik pemerintah ataupun swasta, di kota-kota ini memainkan peran untuk menjadi penggerak perekonomian di desa dan punya hubungan langsung dengan desa. Dan dari pengalaman kami, kepala-kepala desa itu sangat instrumental. Jadi saya melihat, Bang, ini ya, kepala desanya dikuatkan, anggaran desanya, dana desanya ditingkatkan, kewenangannya bagi kepala desa itu diperluas, dibuat fleksibel. Mereka tentu harus ada mekanisme pengawasan dan mereka diberikan kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar di dalam menggerakkan perekonomian bersambung dengan kota. Baik, kita rehat dulu sejenak pemirsa. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan membuat menjadi terang. Saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria, Pak, supaya predictable, yaitu tak bermasalah dan berani gitu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mas Anies itu kan pernah menjadi Menteri Pendidikan lah. Ya. Dan maka waktu itu punya planning, berapa kali kita ketemu, planningnya itu, ya bagi saya waktu itu bagus-bagus. Sayangnya kepotong dengan diresapel. Ya. Lah, sekarang punya ide apa Mas Anies terhadap dunia pendidikan kita kalau terpilih jadi presiden? Jadi, Bang, aset terbesar bangsa ini itu bukan mineral, gas, minyak, hutan, laut, tapi manusia. Manusia Indonesia adalah kekayaan terbesar kita. Nah, ini harus menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Jadi kualitas manusia. Dan Bang Karni, saya menggunakan istilah kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Kita sebut sumber daya manusia, kita menempatkan manusia sebagai sumber daya saja dalam kegiatan ekonomi. Seakan-akan manusia itu faktor produksi saja. Padahal manusia ini bukan sekedar faktor produksi. Jadi pendidikan pun
bukan semata-mata sebagai persiapan kerja, tapi pendidikan untuk menumbuhkan semua potensinya, sehingga dia bisa meraih yang dia cita-citakan dan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bahagia, gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya melihat pendidikan itu bagian dari peningkatan kualitas manusia. Nomor satu apa? Sehat dulu, Bang. Jadi perencanaan untuk manusia nomor satu ini sehat. Dari mulai dalam kandungan, ketika ibu hamil, memastikan soal gizi yang cukup bagi anak-anak ketika mereka dalam kandungan. Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius. Dan kepala-kepala daerah harus diberikan evaluasi terkait dengan kondisi ibu hamil. Pemerintah pusat bukan hanya mengevaluasi tentang serapan anggaran, tapi pemerintah pusat harus mengevaluasi kondisi kesejahteraan dari mulai ibu hamil sampai ketika mereka melahirkan. Itu fase penting sekali. Kemudian yang kedua adalah jaminan bahwa mereka dapat nutrisi yang baik. Bekal itu, Bang, diperlukan sekali. Baru kita nanti bicara tentang pendidikannya. Apalah artinya kita bicara tentang pendidikan kalau bekal awalnya itu tidak baik. Jadi saya pernah menjadi kepala daerah, Bang. Kewenangan mengenai kesehatan, kewenangan mengenai pendidikan itu ada di daerah, Bang. Di pemerintah pusat itu memberikan garis kebijakan. Nah, karena itulah kenapa penting sekali jadi perhatian. Lalu soal pendidikannya, Bang. Pendidikan ini ada unsur sekolah, ada unsur rumah. Bagaimana orang tua mendapat bekal untuk bisa mendidik lebih baik. Dan negara perlu mainkan peran di situ. Karena orang tua adalah pendidik pertama, orang tua adalah pendidik terutama, tapi juga orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Karena itu harus diberikan bekal juga bagi orang tua. Yang kedua yang sekolah. Nah, ini yang sering jadi perhatian kita. Kalau kita bicara pendidikan langsung biasanya ngomong soal sekolah saja. Nah, sekolah ini nomor satu, Bang, memastikan ada jumlah bangku yang sesuai dengan jumlah anak. Akhir-akhir ini kan ramai PBDB, Bang. PBDB itu akar masalahnya apa sih? Jumlah bangkunya yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Jadi, bangku SD kelas 1 harus sama jumlahnya dengan SMP kelas 1, harus sama jumlahnya dengan SMA atau SMK kelas 1. Sehingga setiap anak masuk SD, dia punya bangku sampai dengan lulus kelas 12. Walaupun wajib belajar kita masih sampai 9 tahun. Tapi kita harus siapkan ke sana. Jadi apa yang perlu dilakukan? Penambahan SMP, SMA di banyak tempat yang hari ini kurang. Bisa polanya satu atap, pagi dipakai SD, sore dijadikan SMP, kalau mau lebih cepat. Bisa dibangun SMP Impres, SMA Inpres. Sehingga ada percepatan untuk pembangunan SMP SMA. Supaya jumlahnya sama. Jangan sampai seperti piramid, Bang. Jumlah SD-nya banyak sekali, partisipasinya bisa sampai mendekati 100% untuk SD. Tapi begitu SMP turun, SMA turun, habis itu yang sampai pendidikan tinggi sedikit sekali. Jadi satu itu. Yang kedua, terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya, kurikulum yang sudah ada biar itu dijalankan. Kita tidak usah selalu gonta-ganti kurikulum, tapi fokus kepada peningkatan kualitas guru. Guru itulah kuncinya. Bang Karni, kalau tanya sama anak-anak, Bang Karni, kita aja lah, nggak usah anak-anak lah, kita aja. Kita suka sama mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya, Bang? Ya, guru. Gurunya. Jarang kita suka karena bukunya, Bang. Gurulah yang membuat kita menyukai sebuah mata pelajaran. Bila guru sejarah itu menyenangkan, jadilah kita suka pada pelajaran sejarah. Bila guru fisika itu menyenangkan, sukalah kita pada pelajaran fisika. Nah, kualitas guru ini penting sekali. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tentu menguasai materinya. Dia bisa menyenangkan, bisa seperti teman, bisa menginspirasi. Bang, ini harus menjadi program fokus kita serius. Peningkatan kualitas guru kita.
Bila ini kita kerjakan dengan serius, maka dampaknya akan luar biasa. Yang kedua, terkait dengan guru adalah kepemimpinan. Tadi kita ngomong desa, kata kuncinya di mana? Kepala desa. Ngomong perusahaan, kata kuncinya di mana? CEO. Sekolah, kata kuncinya di mana? Kepala sekolah. Begitu, ini studinya menunjukkan, begitu kepala sekolah itu memiliki kepemimpinan yang baik, semua faktor konstan, maka akan terjadi peningkatan 12% dari kinerja sekolahnya. Menunjukkan kunci sentral adalah pada kualitas kepemimpinan. Nah, kepala sekolah kita perlu mendapatkan bekal kepemimpinan terus-menerus, Bang. Bagaimana memimpin sebuah lembaga pendidikan di era yang perubahan seperti sekarang ini. Sehingga mereka bisa membangun sebuah institusi pendidikan yang baik. Jadi kepala sekolahnya. Nah, di balik itu semua, Bang, tadi sekolah, guru, kepala sekolah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab negara kepada para pendidik yang hari ini mereka memiliki pendapatan yang pas-pasan sementara mereka bertugas sebagai pengajar. Apalagi kalau yang honorer. Itu dia. Guru-guru honorer. Guru-guru yang status kepegawaiannya itu belum jelas. Ini harus diselesaikan, Bang. Supaya mereka bisa fokus pada mendidik. Dan pendapatan yang mereka terima harus setara dengan kebutuhan hidup di tempat itu. Bang, kalau lihat Jakarta, ya alhamdulillah di Jakarta ini pendapatan guru yang bekerja untuk Pemprov sudah sangat cukup, layak. Tapi kita tahu masih banyak sekali guru yang pendapatannya terbatas. Yang kedua, statusnya juga tidak jelas. Selama ini tidak kita selesaikan, sulit mereka bisa fokus pada pendidikan yang baik. Nah, ini, Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini, Bang, mandatory spending, Bang. Ya. Di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini, Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi, Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive. But ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik. Sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Jadi, Bang, kata kunci nih, ubah cara pandang kita. Tidak melihat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sebagai pengeluaran semata, tapi sebagai investasi. Itu kata kunci. Baik, kita rehat dulu sejenak, pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita.
kita udah masuk tadi ke pendidikan, Mas Anies. Tapi persoalan kita itu kayaknya tidak lagi satu persoalan bisa kita tutup dengan satu solving, tapi bermacam-macam. Ya. Misalnya tadi soal zonasi tadi, yang penting bangku tersedia enggak untuk pendidikan. Tapi kalau saya perhatikan sekarang nggak hanya itu yang dikeluhkan masyarakat. Uang sekolah anak pun sekarang ini problem publik. Kita sering sekali dengar ada anak bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar uang sekolah. Bahkan hari ini ada bapak yang tusuk 2 belati perutnya Jakarta karena tidak mampu membayar uang sekolah. Lah ini kan walaupun itu investasi, bagaimana rumusnya agar uang sekolah ini tidak terlalu membebani rakyat yang memang kan kita punya pendapatan rakyat itu kan turun sekali sekarang, dan kemudian di lain pihak anak-anak semakin rendah tingkat kecerdasannya. Bahkan dibandingkan negara ASEAN yang lain, kita itu jatuh ke bawah. Ini bagaimana ngatasin ini, Mas? Ya, jadi saya tadi sampaikan, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Ya. Jadi karena itu kita harus alokasikan anggaran yang cukup. Dan jangan ini dipandang sebagai pengeluaran, tapi ini dipandang sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitung pendapatan yang akan kita, atau manfaat yang akan kita dapat di kemudian hari. Saya melihat, Bang, biaya kuliah hari ini di kampus milik negara pun mahal. Mahal. Harus murah. Dan itu akan menjadi salah satu prioritas kita, bahwa biaya kuliah, apalagi di perguruan-perguruan tinggi negeri, harus mendapatkan pasokan anggaran yang cukup sehingga siapa saja bisa kuliah selama dia memenuhi persyaratan untuk masuk. Bang Karni, sekolah itu adalah eskalator, apalagi universitas. Eskalator itu apa sih? Eskalator itu kan tangga berjalan, Bang. Tangga berjalan. Kalau seseorang itu naik ke dalam eskalator, dia akan terbawa naik kelas, Bang, naik tangga tuh. Oke? Tapi kalau dia tidak terbawa eskalator itu, dia nggak ikut naik kelas. Pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Begitu seseorang dapat pendidikan tinggi, dia terbuka kesempatan untuk bisa berkarya banyak, bekerja di banyak tempat. Nah, jadi saya melihat, Bang, biaya sekolah, apalagi yang milik pemerintah, harus dialokasi, harus diambil alih sebagian besar oleh negara. Dan jangan memandang ini sebagai biaya, ini sebagai investasi. Bang Karni dulu kan kuliah, Bang Karni. Iya. Yang biayain negara bukan Bang Karni? Negara. Oke. Murah sekali. Murah sekali. Bang Karni bayarnya berapa waktu itu? 15.000. 15.000. Saya 97.000 bayarnya. Oke. Saya lebih tua. Iya ya. Tapi apa sih, Bang? Negara ini investasi, dan hari ini orang yang harus bayar 15.000 itu jadi seorang Karni Ilyas. Oke, yang memberikan manfaat pada jutaan orang. Oke. Saya waktu itu di kampus Gajah Mada, saya bayar 97.000. Sesungguhnya biayanya sekitar 1 juta. Waktu itu saya tanya Pak pembantu rektor sana. Jadi 90% dibayar oleh negara. Saya hanya bayar 97.000. Tapi apa manfaatnya? Saya kemudian berkarya. Saya menjadi dosen. Saya berkarya untuk ABCD. Itu investasi. Jadi manfaat dari memberikan biaya atau membiayai pendidikan itu dirasakan oleh negara. Jadi jangan pernah khawatir untuk membiayai pendidikan. SD, SMP, SMA. Dan itu adalah prioritas kita. Dan ini adalah prinsip keadilan, Bang. Siapa dididik apa akan mendapatkan kesempatan apa besok.
siapa didik di mana, duduk di mana Bang besok. Nah, jadi biaya pendidikan yang sekarang ditanggung oleh keluarga harus diambil alih oleh negara. Apakah 100% diambil alih? Tidak. Tetap keluarga juga punya tanggung jawab. Tapi jangan sampai beban itu dilepaskan oleh negara. Silakan keluarga masing-masing untuk mengurusi. Sampai tidak terpikul. Dan yang ironis Bang, yang sangat ironis adalah bagaimana guru mendidik ribuan orang dan anaknya tidak bisa kuliah karena si orang tua guru ini tidak punya biaya untuk biaya kuliah anaknya. Padahal dia masuk di sekolah negeri. Itu ironis Bang, dan kejadian. Saya menyaksikan kasus-kasus seperti itu. Anak ASN, anak guru. Makanya kami melihat Bang, ke depan itu untuk ASN misalnya, untuk guru, bukan hanya mereka ditingkatkan kesejahteraannya, tapi mereka mendapatkan fasilitas bahwa anak-anak mereka bisa kuliah. Anak-anak guru berhak untuk dapat pendidikan sampai kuliah. Sehingga kesempatan untuk maju berkembang itu diberikan oleh negara kepada semua. Jadi Bang, biaya terkait dengan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab keluarga saja. Kalau mereka mau kirim anaknya ke sekolah swasta, yang mereka pilih sendiri dengan struktur biaya ditentukan swasta, itu urusan mereka. Sebagai keluarga, sebagai pribadi berurusan dengan swasta, nggak masalah. Tapi negara siapkan SD, SMP, SMA, SMK yang cukup, perguruan tinggi yang cukup, lalu biayanya diberikan oleh negara. Dan inilah tujuan utama kita merdeka Bang. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti mereka yang hari ini kita berikan kesempatan sekolah, kesempatan belajar, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat bagi negara di masa yang akan datang. Prinsip untuk mengambil alih sebagian besar biaya oleh negara ini penting sekali. Kalau tidak Bang, yang terjadi adalah industrialisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan, yang efeknya hanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa mengirimkan anaknya sekolah. Padahal yang hari ini punya kekuatan ekonomi adalah orang-orang yang dulu dinaik kelaskan oleh negara. Karena mereka juga bukan siapa-siapa. Pada saat Republik ini merdeka Bang, 95% penduduk negeri ini buta huruf Bang. 95%. Lalu gantian tuh orang tua kita sekolah, anaknya sekolah. Karena negara menyediakan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang biayanya diambil alih oleh negara. Ketika kita sudah memiliki kelas menengah, pelan-pelan sama negara biaya itu dikembalikan menjadi tanggung jawab keluarga. Ya, bagi mereka yang sudah kelas menengah, ketika biaya itu diserahkan, mereka sanggup. Lah, bagi mereka yang belum jadi kelas menengah, ketika ini dikembalikan jadi tanggung jawab keluarga, siapa yang sanggup? Negara harus menuntaskan tanggung jawabnya untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua untuk naik kelas lewat pendidikan. Dan itu artinya negara harus mau investasi. Bukan hanya negara mengeluarkan biaya, tapi investasi. Yang nanti dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Ya, penutup. Semua ide tadi itu bisa terlaksana kalau Mas Hadis terpilih kan. Lah sekarang untuk cari wakilnya aja susahnya setengah mati. Tambah lagi Mas Hadis juga kasih syarat lagi. Orangnya harus tidak bermasalah. Kemudian kedua harus berani. Ini maksud tambah kriteria ini apa? Sebenarnya kalau disebut penentuan memang belum waktunya Bang. Lain kalau deadline-nya hari ini dan hari ini belum diputuskan. Nah, itu baru bermasalah itu. Deadline-nya masih Oktober gitu kan. Jadi kita masih ada waktu. Dan saya merasa ke depan pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, penegakan aturan main yang benar itu penting sekali. Karena itulah mengapa langkah untuk
mencari pasangan, mencari tim yang tak bermasalah, yang punya ide, gagasan, rekam jejak yang baik itu jadi penting. Dan ini kan keinginan kita semua, bukan? Kita kan ingin agar di Republik ini mereka-mereka yang diberikan amanat adalah mereka-mereka yang tak bermasalah, bukan? Artinya sebetulnya kriteria itu kriteria yang normal gitu, Bang. Bahkan saya ingat di 2014, Bang, ketika Pak Jokowi membentuk kabinet, semua namanya dikirimkan ke KPK, Bang. Termasuk nama saya waktu itu dikirimkan semuanya. Diminta KPK untuk memberikan pandangan atas nama-nama yang dikirimkan menjadi anggota kabinet. Bukankah itu baik, Bang? Bukankah itu contoh yang harus diteruskan, Bang? Jadi menurut saya apa yang saya katakan tentang tak bermasalah itu bukan sesuatu yang aneh. Justru itu sesuatu yang normal. Dan ke depan rasanya kita harus ke sana gitu. Baik. Semoga Mas Anies betul-betul tercapai cita-citanya dan juga mendapat wakil yang sepantar dengan beliau. Kita ketemu di Karni Ilyas, wawancara eksklusif Karni Ilyas yang akan datang.